Duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Lebih keras lagi. Salam. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Ini tantangan kita nih. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara firman Tuhan di pagi ini. Satu kebenaran yang benar-benar saya rindu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada listrik mati, tapi kita tidak boleh terpengaruh ya Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, saudara-saudara, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Seperti biasa saya beri tema, lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Saya ingin bicara tentang sesuatu, yaitu lakukan semua atau segala hal dengan apa yang saya sebut dengan kesungguhan. Yohanes pasal yang kelima, saya baca untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 saya baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu kata Alkitab terbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Saudara-saudara, dikatakan bahwa ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Lalu ayat yang ke-9 kita lompat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat, ayat yang ke-10. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilamnya. Bapak Ibu saudara, saya berharap saudara tetap bersuka cita walaupun listriknya mati, tapi roh saudara tidak boleh mati. Katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi lakukan segala sesuatu dengan apa? Kesungguhan, atau yang disebut sungguh-sungguh. Nah saya mau Bapak Ibu mengerti sungguh-sungguh itu apa? Saya baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sungguh-sungguh itu artinya tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, atau yang dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh benar. Bapak Ibu, kesungguhan itu yang contoh paling gampang bahwa hidup ini perlu dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Saya suka satu olahraga, yaitu balap motor. Ya, walaupun saya bukan pembalap, tapi saya suka dengan balap motor. Ya, salah satu kesukaan saya menonton MotoGP, ya, satu motor lomba motor yang sangat-sangat elit karena harga motornya yang sangat mahal. Tetapi saya belajar satu hal dari mereka, yaitu kesungguhan. Bapak Ibu saudara, kenapa saya angkat kesungguhan itu seperti seorang pembalap? Sebab pembalap itu punya 2 kehidupan. Yang pertama, kehidupan di atas motor saat dia balap. Tapi karena dia seorang pembalap, tentu dia bisa bekerja di kesehariannya, mungkin juga menggunakan sepeda motor. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, sepeda motor mereka itu kecepatannya sangat luar biasa. Ya, jadi per detik itu sudah sekian kilometer per detik. Itu sudah sekian kilometer, bahkan hanya dalam hitungan menit mereka sudah bisa. Kalau itu pencapaian mungkin dari sini, mungkin mereka hanya 10 menit sudah sampai, mungkin itu karena kecepatannya luar biasa. Tetapi menggunakan motor itu bukan hal gampang. Saya coba
main game PlayStation, yaitu MotoGP itu, Bapak Ibu. Ketika saya bermain itu, saya sering keluar rel dan saya bisa bayangkan itu hanya game, tapi saya selalu keluar dari rel jalan itu. Saya bisa membayangkan para pembalap lari, bayangkan di tikungan. Kita sendiri kalau bawa kendaraan, saya biasa bawa motor, tapi tikungan itu 40 lah. 30 itu bagi saya sudah bagus, 40 itu sudah bagus lah. Tapi mereka itu tikungan itu 100. Bayangkan, kita itu lurus baru 100. Dia itu tikung itu bisa 100. Bayangkan. Lalu kedua, ketika mereka maju dengan kecepatan tinggi itu mereka bisa 300 km per jam. Bayangkan begitu cepat. Jadi kalau mereka buat satu kesalahan, maka akibatnya fatal. Satu, mereka bisa lumpuh. Kedua, mereka bisa meninggal. Ada seorang pembalap Itali akhirnya meninggal gara-gara melakukan sebuah kesalahan. Dan dia jatuh lalu ditabrak dan meninggal karena kencangnya luar biasa. Nah, saya berpikir, Bapak Ibu ditangkap, itulah yang disebut kesungguhan. Mereka berlatih sungguh-sungguh, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga waktu balapan mereka bukan hanya sekedar juara, tapi mereka tetap hidup. Nah, dalam kenyataan hidup mereka, ketika mereka keluar, saya kenal salah satu yang bernama Valentino Rossi. Ketika dia keluar, dia tidak balap ya. Ketika dia keluar di jalan, dia juga melakukan hal yang sama. Dia lari kencang. Nah, itu tidak terjadi kalau dia tidak sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kita dengar baik-baik. Kalau Anda tidak lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, pertama, akibatnya seperti pembalap tadi. Hanya ada dua, mati atau hidup. Dapat sesuatu dari Tuhan atau sebaliknya, kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Kuliah butuh kesungguhan. Kerja butuh kesungguhan. Tadi Bapak Naben sudah angkat. Sebenarnya istrinya ini muridnya, kalau saya dengar dari istri saya, ini muridnya. Karena itu saudara jadilah guru, karena kalau ambil murid itu gampang-gampang. Nah, tetapi maksud saya ketika beliau datang, itu saya tanya istri saya, bagaimana sampai seorang guru bisa meminta seorang murid begitu? Jadi katanya, Pak Naben sudah dekati mertua saya untuk bicara langsung. Dan saya percaya kalau beliau tidak omong dengan kesungguhan, maka mertua saya tidak akan pernah kasih. Itu lahir dari kesungguhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dalam tindakannya dia telah membuktikan sampai hari ini dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai ipar kami ini. Nah, kembali pada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali pada firman Tuhan. Kesungguhan harus dilakukan untuk segala sesuatu. Saya punya ipar di sini, kerjanya salon. Dan saya pikir kalau yang namanya salon, kerja salon, itu tata orang berambut tidak bisa main-main. Apalagi kalau yang mau menikah. Kalau bayangkan kalau yang kerja salon itu main-main, Anda bisa bayangkan bahwa hari itu orang kira bukan pengantin, tapi hantu yang datang. Karena tidak sungguh-sungguh dari orang tersebut yang mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara benar-benar rindu Tuhan buat sesuatu dalam hidup saudara, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar saudara, kapan Anda harus sungguh-sungguh. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara-saudara. Ada banyak orang itu hanya sungguh-sungguh pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, tadi Pak Ibu Naben sudah bersaksi, JIC sudah bersaksi bahwa ketika mereka mau bergumul untuk 15 juta, itu doa dan puasa. Jadi Bapak Ibu yang tidak biasa puasa, jangan berdoa terlalu tinggi-tinggi, nanti pingsan di jalan. Sebab saya tahu ada banyak orang mau doa puasa, sudah komitmen mau puasa. Tapi doa puasa jam 6 pagi, jam 11 dia subuhkan. Dengan alasan Tuhan beta tidak sanggup. Tetapi saya tidak bahas itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, kapan kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada pertanyaan, kapan kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saya ingin bawa kita, yang pertama dari cerita tadi, cerita itu begini. Cerita itu berkisah tentang ada orang sakit di kolam Bethesda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nama-nama Bethesda, Siloam, itu selalu berhubungan dengan rumah sakit. Dan Alkitab mengatakan salah satu tempat adalah namanya Bethesda. Saya baca ya Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bersyukur ya, kalau kita bergumul kayak kemarin, JIC bilang 2 hari saja 10 juta. Nah bayangkan, kalau 100 hari berapa? Tapi bang saya bukan. Ada yang bergumul 2 hari Tuhan lakukan. Ada yang bergumul lama sekali. Contoh yang kita gumulkan lama itu apa? Jodoh. Lia tikam lutut sudoa hardik hordak, hancurkan semua, hati belum terbuka. Tapi kita terus berdoa, itu lama ya. Saya berdoa untuk dapat istri ini sejak tahun 95. 95 saya baru dapat istri saya itu 2000, tahun 2000. Berarti berapa tahun saya perlukan? 5 tahun. Jadi 5 tahun sambil berdoa, lia memang. Saya kuliah di Jawa, saya pikir 5 tahun dapat di Jawa. Tidak juga, di Papua. Saya sempat di Papua 1 tahun. Lia, ada satu tempat namanya Serui. Jadi nona-nona katanya manis-manis di sana namanya Cina Serui. Sehingga mereka sebut Perancis. Perancis itu artinya peranakan Cina Serui. Nah saudara, saya mau pergi ke sana, janji sama teman, tidak. Ternyata dia tidak jadi dengan Prancis, peranakan Cina Serui. Dia jadi dengan peranakan Cina Timur. Nah saudara, tapi bang saya butuh 5 tahun untuk bisa dapat seorang pasangan. Nah kata Alkitab, ini orang sakit berapa? 38 tahun. Kalau begitu, kapan kita harus sungguh-sungguh? Saat kita sedang berharap untuk Tuhan menolong hidup kita, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Amin. Yang pertama, untuk bisa melihat Tuhan bekerja saat engkau punya pergumulan, 1, sungguh-sungguhlah dalam hal mengandalkan Tuhan. Yang pertama, sungguh-sungguhlah dalam hal mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, 38 tahun dia sakit. Dalam ayat 7 coba saya baca ya Bapak Mama. Atau ayat 6 saya baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? 38 tahun. Tuhan tanya, kau mau sembuh? Harusnya jawaban dari orang ini sederhana. Ya, saya mau sembuh. Kalau Tuhan tanya, mau nikah tahun 2025 nanti? Pasti kita jawab, mau. Ada amin? Yang masih kusun skripsi, ditolak ulang-ulang oleh dosen. Pasti saudara tanya, kalau Tuhan tanya, mau wisuda tahun ini? Mau, gitu. Tetapi, kalau saudara baca, ini orang tidak jawab mau waktu ditanya sembuh. Mau sembuh? Dia tidak jawab mau. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 7, perhatikan ayat 7. Bapak Ibu punya Alkitab suci dan HP suci di situ, baca Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, dia katakan gini. Jawab orang sakit itu kepadanya, maksudnya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jadi dia pun cerita begini Bapak Mama. Waktu Tuhan tanya, setelah lihat dia 38 tahun dia sakit, Tuhan tanya mau sembuh? Dia jawab begini. Ya. Dia tidak jawab ya. Tapi dia katakan begini. Tapi siapa yang mau tolong beta? Siapa yang mau tolong saya? Padahal yang menawarkan ini yang kita punya Tuhan, yang namanya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan tawar dia, tapi dia pun jawaban, siapa yang mau tolong beta? Ini betapa bodohnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti marah. Kan saya akan bilang sama dia, beta yang tanya, beta yang mau tolong lu, bodoh. Tetapi dasar manusia, ditanya, yang dia jawab adalah siapa yang mau tolong beta? Siapa yang mau tolong saya? Inilah manusia. Kita sering dengar firman Tuhan, Yesus jawaban. Yesus punya kuasa. Di dalam namanya ada kuasa. Tapi ketika kita percaya bahwa dia Tuhan, dia Allah yang ajaib. Tapi waktu Tuhan tanya kita,
sering yang kita cari adalah manusia di sekeliling kita. Sehingga akhirnya kita menjadi apa? Kecewa. Ada amin. Saudara-saudara, Tuhan mau ajar orang ini. Karena rupanya tradisi atau kebiasaan pada waktu itu mereka mempercayai bahwa kalau airnya goncang, air itu goncang, maka katanya malaikat akan turun menolong semua orang. Atau orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi orang ini, karena dia lumpuh, dia tidak bisa mendahului orang. Bayangkan, jangankan dia, kalaupun ada orang yang kakinya lengkap, tapi dia umur 75 tahun, dengan orang yang sakit 20 tahun. Kalau itu air mulai goncang, kira-kira siapa lari sampai dahulu? Tentu yang 20 tahun. Kenapa? Karena yang orang tua masih cari-cari di pun tongkat sebelah mana. Orang sudah lari dahulu. Tetapi dalam cerita ini, orang ini tidak punya kemampuan. Tuhan tawar dia, aku Tuhan bisa tolong. Tapi dia suka cari siapa yang bisa kita menolong dia. Banyak kali dalam hidup ini, ketika kita ada dalam masalah, kita suka cari siapa yang bisa tolong. Nah, puji Tuhan kalau kita masih cari orang yang benar. Tapi banyak kali kita ini orang salah, betul ya? Selalu saya bilang, orang NTT ini sekolahnya tinggi, sarjana, S2, S3. Tapi waktu punya masalah, dia ini kan orang pintar, sampai S3. Tetapi waktu dia punya masalah, kadang-kadang dia cari orang bodoh. Saya selalu bilang di jemaat ini. Bagaimana itu? Ya itu. Dia yang sekolah, tapi dia cari dukun yang bodoh. Lalu dia bilang, tolong ya Pak Dukun, saya puana mau kerja. Padahal dukun sendiri tidak punya ijazah. Kalau dukun memang bisa menciptakan kerja, maka dia tidak akan jadi dukun. Dia sudah jadi bupati atau kepala dinas. Tapi dia sendiri masih tetap dukun, yang tetap dukun. Yang lebih lucu lagi, DPR mau naik, dong cari ini dukun-dukun, lalu bilang, Bapak tolong, Bapak lihat jangan sampai beta jadi DPR, tidak. Ini yang saya bilang, bahwa Tuhan itu cukup. Kuasanya cukup. Datang pada Tuhan itu cukup. Saya dengar ada jemaat di sini yang dia bilang sama saya, Pak Gembala, saya heran setiap kali saya omong dengan Tuhan apa saja pasti terjadi. Wah, saya pikir itu kesaksian yang manis, kesaksian yang baik. Dia bilang, Bapak beta heran, kalau beta sudah tidak ada uang, lalu beta bilang, Tuhan tolong kasih beta proyek. Tiba-tiba nanti 1-2 hari itu ada saja pekerjaan yang ditawarkan. Sebenarnya Tuhan itu cukup untuk menolong kita. Manusia memang bisa tolong, tapi menurut saya manusia bisa mengecewakan. Makanya saya tidak suka dengan adat-adat kita orang NTT. Kalau dia sekolah, tidak ada yang mengaku dia om kah, bayi kah, nenek moyang kah, tidak ada yang mengaku. Tapi kalau dia sunika, apa lihat dia anak perempuan, maka datanglah dia. Saya ini toonya, yang berhak dapat belisnya. Pencuri satu itu namanya. Iya, karena saya masa sekolah tidak bikin apa-apa. Oh, waktu kita susah datang pergi kau meminta, tolong dulu bayar kita uang sekolah. Dia bilang, toh sudah ada dohi. Tapi heran waktu dia nikah, toh pun nama paling di depan. Toh pikir dia Yamaha, selalu ada di depan. Tetapi kembali pada firman Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara, Yeremia 17 ayat 7 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Hari-hari ini diprediksi banyak usaha-usaha yang akan tutup. Diprediksi. Dan ada lagi yang memprediksi puncak dari krisis kita adalah September nanti, September tahun ini. Krisis. Tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan bisa tolong orang yang 38 tahun ini, saya percaya kita juga sudah ditolong lebih dari 38 tahun.
Saudara umur berapa? Saya 50 sekarang. Berarti sudah 50 tahun Tuhan menolong saya. Dan saya meyakini kalau 50 tahun Tuhan sudah tolong saya percaya Allah yang sama yang akan menolong saya di masa yang akan datang. Kita kasih tepuk tangan itu Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita sungguh-sungguh? Jadi pertama harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tidak bisa main-main, atau sekedar kita bilang kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kesungguhan itu ditandai dengan kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Ada amin. Datang kebaktian ini bukan saudara hanya datang di sebuah gereja, tapi saudara datang karena saudara mau kenal Tuhan. Amin. Tanpa pengenalan akan Tuhan, dengar baik-baik, saya ulangi lagi. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, itu akan berdampak negatif terhadap kita. Sekali lagi saya ulang. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, itu dampak negatif terjadi dalam hidup kita. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia bilang dia tidak mampu menghadapi persoalan. Kenapa dia tidak bisa menghadapi persoalan? Karena dia hanya mengenal dirinya yang tidak berdaya menghadapi sebuah persoalan. Tapi orang yang mengenal Tuhan menyadari, saya tidak mampu, saya tidak bisa, tapi Tuhan masih bisa. Makanya orang bunuh diri itu karena dia hanya melihat pada titik dirinya. Pada saat dia masih bisa, dia akan coba melakukan apa yang dia bisa. Tapi ketika dia merasa apa yang dia lakukan sudah tidak bisa, dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi bagi orang percaya, saya tidak bisa, karena Tuhan masih bisa. Karena Tuhan yang saya kenal bisa, maka di dalam tangan Tuhanlah saya mengandalkannya. Atau saya mengenal dia, maka itu akan berdampak positif dalam hidup saya. Amin. Saya selalu bilang, Daud itu ketemu Goliat lebih besar. Lihat dirinya kecil. Dia tahu bahwa dia kecil. Lihat Goliat, dia tahu Goliat lebih besar. Tapi kenapa Daud percaya pada Tuhan? Karena Daud mengenal Tuhan dengan benar. Dia, Allah, Tuhan lebih besar. Itu maksud saya. Mengerti ya? Saya mengenal kedua orang tua saya dengan baik. Sangat baik kedua orang tua saya. Kenapa saya mengenal dengan baik? Karena setiap hari saya di rumah bersama orang tua saya, papa mama saya. Dari kecil hingga saya menikah, saya tinggal dengan orang tua. Karena saya mengenal orang tua saya tidak perlu takut dengan apapun terhadap diri saya. Paling sederhananya, saya selalu bilang di sini, saya tidak pernah pulang sekolah, lalu saya harus tanya beliau, ada makankah? Tidak perlu. Saya tidak perlu tanya ada makan atau tidak. Karena ketika saya pulang, saya hanya siap mulut saja. Lalu saya cari makan. Dan makanan itu kalau bukan ada di atas meja, di dalam lemari. Siapa yang sediakan? Orang tua saya. Bayangkan kalau orang tua saya tidak kenal dengan baik. Di sekolah ada hitung matematika, kita mulai pikir, pulang ada makan tidak ya? Tapi karena kita kenal kita orang tua yang tidak akan biarkan kami lapar, maka pulang tahu ada. Ada amin. Karena apa? Kita tahu. Bapak saya kenal dengan baik. Setiap kali Natal, biasalah anak-anak beli sepatu baru, baju baru kan. Saya kenal bapak saya. Bapak saya itu akan bikin kami menangis baru bisa kasih. Jadi kalau minta satu kali dia tidak akan kasih. Bapak ganti sepatu dulu. Dia jalan. Maka kita mulai air mata jatuh. Tapi sambil ikut-ikut. Dia jalan ke kamar. Tidak peduli. Tapi sebagai anak saya kenal. Beliau itu muka garang. Tapi hatinya itu selembut Kitty. Hello Kitty. Saya percaya itu. Saya tahu persis. Jadi kami akan ikut-ikut. Menangis. Dia cuek. Karena seorang tentara, jadi wajahnya selalu lihat, dia jalan lagi. Tapi kami tahu, dia tidak akan kuat dengan air mata kami. Nangis. Kira-kira sampai sore. Maka dia akan pergi ke lemari. Nah, kadang-kadang bapak saya itu agak sedikit dalam tanda kutip nakal. Dia berdiri di lemari, sudah mau buka.
Dia keluar lagi, kami nangis lagi, tapi kami tahu itu lemari pasti terbuka. Dan saudara-saudara, kira-kira jam 6 sore dia akan buka dan bilang, pergi sudah. Dari mana saya tahu bahwa Bapak saya akan kasih? Kami kenal bertahun-tahun. Saudara-saudara, mengenal Tuhan dengan baik akan membuat engkau tidak ragu bahwa Tuhan adalah Bapamu yang akan memelihara saudara di tengah kondisi apapun. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Namun yang menarik saudara-saudara, pada ayat 11 dari Yohanes pasal 7 saya baca ya Bapak Ibu. Akan tetapi ia menjawab, maksudnya orang yang sakit ini menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia cerita ke orang lain, saya sembuh ini karena ada orang yang menyembuhkan. Lalu ayat 12, orang-orang di sekeliling itu bertanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Kalau saya tanya, siapa yang tadi menyembuhkan, yang berkata angkatlah tilammu dan berjalan? Siapa? Kuat. Siapa yang bilang angkatlah tilammu dan berjalan, dan orang itu berjalan? Semua tahu, padahal kita tidak ada kan waktu itu. Atau ada yang waktu itu lahir, waktu Tuhan Yesus ada? Tidak ada. Tapi mengapa saya tanya ulang? Walaupun Anda boleh ketawa, tapi saya tanya, bagaimana Anda tahu bahwa itu Yesus? Karena Yesus punya kuasa. Oke, karena Yesus punya kuasa. Tetapi yang kedua, karena dalam Alkitab tulis bahwa itu Yesus yang ngomong. Betul ya? Amen. Tapi Bapak Ibu ayat 10 tidak, saudara. Waktu orang tanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Ayat 13 bilang begini. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Bayangkan. Sudah sembuh dari Yesus, tapi waktu orang tanya siapa yang sembuhkan, dia bilang tidak tahu. Ini kalau ada saudara tolong orang, lalu ditanya siapa yang tolong lu? Lalu saudara berdiri di situ yang tolong itu orang. Lalu orang itu berkata, saya tidak tahu. Itu kalau saya ada di samping saya tok ini. Harusnya Yesus toki dia pun kepala dan bilang, hei, buka lu pemata ini. Tetapi itu yang saya bilang, orang ini walaupun sembuh, tapi kasihan, dia tidak mengenal yang menyembuhkannya. Saya kasih contoh, mungkin kita ketawa ya, tapi banyak kali kita jadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah buat sesuatu dalam hidup kita. Contoh, satu waktu kita ada masalah, kita doa Tuhan jawab. Betul, kita bilang, oh Tuhan dia hebat. Tapi satu waktu kita berdoa dan Tuhan belum jawab sampai berlama sekali, kita mulai ragu dengan Tuhan. Jangan sampai dulu itu kebetulan saja. Lihat, manusia dengan Tuhan yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda, muncul keraguan dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan itu hebat, kenapa kadang-kadang waktu kita lihat Tuhan kerja, tapi ada waktu kita sudah doa, tapi pulang sampai di rumah kita bilang, tahu lagi, bisa tidak terlalu besar saya masalah. Ini sedang membuktikan kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Padahal kita baru saja ditolong Tuhan. Ada amin. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam mengenal Tuhan perlu kesungguhan. Orang pacaran itu kan dia harus kenal sungguh-sungguh dia pun calon. Bapak Ibu, waktu saya dengan istri kenalan pertama kali, saya harus bayar harga untuk bisa kenal istri saya. Pertama, puji Tuhan, ini akibat mengenal Tuhan, lampu menyala. Jadi dalam mengenal istri saya itu butuh banyak hal dan butuh kesungguhan. Satu, Bapak Ibu, saya ini kan saya selalu bilang, saya kalau naik mobil itu mabuk. Jadi kalau saya tidak sungguh-sungguh, maka saya tidak akan naik namanya mobil. Tapi saya pertama membuktikan saya sungguh-sungguh dengan saya naik mobil. Itu dari sini 2,5 jam ya. Sampai ke tempat istri saya di Kapan, 2,5 jam. Kedua, Bapak Ibu Saudara, saya harus mengenal siapa saudara-saudaranya. Waktu itu istri saya masih kurus ya. Jadi saya membayangkan dia pun adik kakak pasti kurus-kurus.
Tapi betapa kaget saya. Waktu itu semua lagi hamil, saudara. Jadi saya bilang, bulan depan saya mau menikah. Jadi saya pun ipar satu bilang, saya masih ingat Om Eko yang omong bilang, oh tidak bisa. Ini lihat dong ada hamil semua ini. Jadi tidak bisa. Kalau bisa tahun depan, saya bilang tidak bisa juga. Saya mau menikah. Lalu intinya begini saudara, kalau ya tidak sungguh-sungguh, saya pikir keluarga juga tidak akan mengizinkan anaknya dinikahkan dengan saya. Amin. Saudara-saudara, kesungguhan untuk mengenal Tuhan itu persis dengan kehidupan kita. Nah, sekali lagi orang ini ditanya, siapa yang baru sembuhkan? Dia bilang, saya tidak tahu. Bapak Mama, kita ini semua ini akibat pertolongan Tuhan. Ada amin? Kita ada, ini kan Tuhan, betul? Tidak ada satupun yang berani bilang kita masih ada karena kekuatan kita. Semua karena Tuhan. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, sebelum ditolong Tuhan atau sesudah ditolong Tuhan, Tuhan mau ajar orang ini untuk mengenal siapa Tuhan dengan benar. Makanya di gereja ini saya selalu agak serius kalau orang dengar firman Tuhan, karena saya mau mereka kenal Tuhan. Kenal lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya selalu bilang dengan anak-anak saya, kalau Bapak dan Mama bukan pendeta, mungkin pertama kami gila lama, sudah gila lama. Kedua, kalau kami bukan hamba Tuhan yang belajar mengenal Tuhan dengan baik, kami mati lama. Kenapa saya dengan istri selalu bilang begitu? Kami sudah gila lama dan kami sudah mati lama, karena hidup ini terlalu sulit. Saya selalu bilang, satu masalah belum selesai, satu persoalan belum selesai, satu pergumulan belum selesai, ya, mau pikir anak kah, mau pikir makan kah, mau pikir pelayanan kah, mau pikir hidup kah, mau pikir bensin kah, pikir banyak hal. Dan kemampuan kami tidak sebesar apa yang orang lihat. Contoh, kasih kuliah anak, orang berpikir, oh kami duit banyak. Tidak, itu yang saya bilang. Kalau kami tidak mengenal Tuhan dengan baik, dua hal saja. Kalau tidak, kami sudah gila lama, kami sumati lama. Ada amin. Bapak Mama, saya kasih ingat, kalau kita tidak kenal Tuhan dengan baik, Bapak Mama percaya saja, menurut survei, manusia ini sudah ada di punggila, walaupun 0%, berapa persen itu sudah ada di punggila-gila sedikit. Makanya sering kalau saudara bilang begini, punggila belum naik, lu belum lihat. Itu tanda bahwa sebenarnya kita ini ada gila-gila sedikit. Belum gila, tapi dia bilang, lu lihat punggila belum naik. Pernah saudara omong? Berarti saudara ada gila-gilanya sedikit. Yang kedua, gila itu, saudara pernah lihat orang gila tanya dia tahu semua? Agak lupa-lupa, betul kan? Kadang ditanya A dia jawab B. Kadang-kadang kan kita ini yang persis orang gila. Ditanya, mau pi mana? Lalu kita tanya, hah? Apalagi kalau kita seumur 60 lebih. Anak omong, opa mau pi mana? Hah? Opa mau pi mana? Hah? Sebenarnya ada satu signalnya yang tidak kuat, telinganya tidak kuat, tapi kadang-kadang jawabannya juga tidak nyambung. Kedua, saya selalu angkat ini, kita belum apa-apa kan suka lupa, banyak pelupanya kan, betul kan? Taruh kunci di lain, tanya di lain, kan? Taruh kacamata di lain, tanya di lain. Pernah Bapak Ibu tanya? Saya ulang-ulang, saya pun penyakit lupa ini paling kuat. Ulang-ulang, masalah kunci mobil itu selalu jadi masalah. Tanya, anak-anak bilang, coba lihat di kamar. Sudah. Karena sudah capek, sudah. Coba lihat di meja, sudah. Tak usah tanya, masa saya di kamar. Coba lihat di celana. Celana yang mana? Celana yang Bapak pakai. Lu gila kau, masa saya pakai, saya tanya lu lagi. Tapi kadang-kadang rabu begini ada di bawah sekali, mau mengaku malu.
Marah-marah anak-anak. Padahal ada di sini. Membuktikan kita ini ada gila-gila sedikit. Oh tidak ada ya. Semua sini normal semua. Kadang-kadang ada orang bilang gini, kau bevom bapak, mama ini kadang-kadang baik, kadang-kadang dia naik datang. Itu yang saya bilang. Ada gila-gila sedikit. Semua kita ada di pun gila-gilanya. Tapi sudahlah, mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Amin. Ya, kenapa Anda walaupun Anda tidak punya uang, tapi Anda tenang-tenang? Satu, karena Anda meyakini pengalaman membuktikan nanti juga dengan cara Tuhan tolong. Betul ya? Saya suka orang Kupang ini, orang NTT pada umumnya. Ini kuat-kuat karena mereka mengenal diri mereka dengan baik. Orang-orang kaya itu batuk pilek sedikit ke dokter. Saya lihat ada orang kaya, dia pun hanya ingus turun sedikit bawa ke dokter, bayar mahal. Kalau kita pun anak kan tidak, visit press, satu kali habis pergi sudah. Habis itu kita bilang, nanti 2-3 hari justru kering. Bayangkan, kita tidak obat, hanya kita bilang 2-3 hari justru kering. Kita kenal diri kita dengan baik. Rata-rata kita batuk ini kan aman. Biasa. Batuk sampai orang kaya dia tidak biarkan. Dia langsung cari dokter. Minimal dia telepon, dokter saya batuk. Datang sih, dokternya datang. Kita ini sudah datang lagi antri lagi. Tapi kadang-kadang saya suka dengan kita ini. Sakit kepala sudah ketinggal, nanti dia sembuh sendiri. Itu karena kita kenal kita sendiri. Kita rasanya kita bisa kalahkan itu penyakit. Kenapa kita tidak mengenal Tuhan dengan baik? Kalau kita begitu mengenal kita dan kita mempercayai diri kita, apalagi demam-demam, herannya waktu COVID semua kita jadi ketakutan. Padahal dulu demam panas tinggi, orang tuh hanya bilang, minum air panas kok keringat keluar, lu sembuh memang. Tetapi dengar baik-baik, mengenal Tuhan itu penting. Bilang, mengenal Tuhan itu penting. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Cari Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ayat 14 saya baca. Ini orang yang sembuh ini, kata Alkitab di dalam ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di mana? Bait Allah. Siapa yang suruh dia ke bait Allah? Coba Bapak Ibu baca ayat ini, pulang baca ayat ini. Siapa yang suruh dia ke bait Allah? Tidak ada. Betul ya? Orang yang sakit ini biasanya dia ada di mana? Di Bethesda, di kolam Bethesda. Tapi waktu dia sembuh, dia berada di bait Allah. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Maknanya adalah kalau Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu, maka hidupmu harus engkau pakai untuk cari Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saudara, maka engkau harus sungguh-sungguh cari Tuhan sebagai pemberi berkat di dalam hidup kita. Amin. Amin. Orang ini disembuhkan, lalu dia cari bait Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang menyembuhkan dia. Papa Mama, saya selalu kasih ingat di sini. Kalau Tuhan kasih berkat, harus kembali ke rumah Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Memang kita tidak cari Tuhan untuk dapat sesuatu. Saya selalu bilang, kita cari Tuhan karena kita telah mendapat sesuatu. Amin. Ada orang tidak mau datang cari Tuhan karena dia merasa saya belum dapat sesuatu. Padahal dia lupa bahwa kita cari Tuhan karena kita telah mendapat sesuatu. Mungkin kita bergumul untuk sakit belum sembuh. Tapi saya selalu bilang di sini, Tuhan kasih kita nafas. Itu membuktikan bahwa kita harus cari Tuhan yang memberi kita nafas.
Ada orang sembuh dari penyakit, tapi akhirnya mati. Kita ini walaupun masih sakit-sakitan, tapi Tuhan masih taruh napas dalam hidup kita. Betul ya? Ada orang sehat-sehat jalan, out, mati. Kita yang katanya ada sakit-sakit, gula 500. Orang tuh gula sekarang harga 15.000 sampai 20.000. Kita ini gula 500. Menurut dokter kita gula 500. Tapi kita masih hidup. Bukankah ini pertolongan Tuhan? Harusnya kita cari Dia yang kasih kita napas. Amin. Saya selalu bilang, orang-orang yang menikah, siapa yang sudah menikah di sini? Angkat tangan. Yang sudah menikah. Yang sudah menikah, angkat tangan. Yang sengaja sesuai angkat tangan supaya bilang jomblo. Saudara dengar baik-baik. Apakah semua orang menikah? Saya tanya, apakah semua orang menikah? Jawab, apakah semua orang menikah? Tidak, ada yang sampai mati jomblo terus. Kalau begitu, menikah itu berkat Tuhan. Amin. Ada amin? Ada yang dua puasa. Tidak. Kalau begitu menikah itu berkat Tuhan. Lalu saudara bilang, kalau kami ini apa? Kutuk Tuhan yang tidak menikah. Berkat Tuhan juga. Karena ada yang jomblo yang sumati. Anda jomblo tapi masih hidup. Ada amin. Ada jomblo tapi masih sehat. Ada orang kawin tapi penyakit. Berarti kita ini lihat dari sisi yang berbeda. Amin. Amin. Karena itu cari Tuhan yang memberi kita berkat. Nah, saya selalu bilang berkat itu jangan selalu pikir uang. Umur panjang berkat, napas hidup, uang juga. Tetapi maksud saya kita lihat secara luas, supaya kita mengerti kenapa kita harus cari Tuhan. Karena satu, kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Mama datang kebaktian setiap hari Minggu, sadarlah hidup ini karena kebaikan Tuhan. Kalau itu carilah. Amin. Amin. Kenapa mama-mama suka cari bapak-bapak? Sebenarnya satu, karena dia rindu. Tapi kedua, dia tahu di balik kantong bapak-bapak ada berkat melimpah. Bapak kalau pulang kerja tanya, bapak mana? Dia bukan tanya mana itu apa, bapak mana? Istri saya kalau saya pulang ada orang kasih berkat di pelayanan, selalu berdiri di depan, bapak mana? Kenapa? Karena dia cari saya, dia tahu ketika ketemu saya dia dapat sesuatu. Kadang-kadang saya sudah buka amplopnya, istri saya bilang, saya boleh buka, pasti ambil separuh. Saya bilang, aduh Tuhan, saya subawa tanya bilang saya subuhkan itu dari sana dong, subuhkan memang. Kadang-kadang istri cari hanya mau, sebenarnya bukan hanya bapaknya. Satu waktu saya pernah pelayanan di Flores, Sumba, pulang capek-capek, naik kapal mabok lagi, turun dari kapal. Pas turun, wah saya senang, istri anak-anak sudah dikasih mandi, anak-anak berdiri. Tiba-tiba anak saya tanya bilang, bapak kacang Sumba mana? Saya marah dalam hati. Seandainya dia besar, saya kuti dia pun telinga. Dia tidak tanya bapak sehat kok, puji Tuhan bapak sudah kembali dalam keadaan aman, alhamdulillah sampai di rumah. Tapi dia tanya, mana kacang Sumba? Rasanya kacang Sumba lebih penting dari bapaknya. Nah, kadang-kadang kita anak-anak begitu ya, orang tua datang bilang, aduh baik, bapak sudah datang baik-baik. Kita tanya, mana sepatu? Mana baju? Rasanya baju lebih penting dari bapaknya. Kadang-kadang kita di Tuhan begitu. Kita bukan tanya Tuhannya, tapi kita tanya berkatnya. Tidak ada kata amin. Amin. Jadi mulai sekarang kalau bapak-bapak pulang capek-capek, jangan tanya dia pulang dulu. Tanya bapak, capek kok? Sambil tekan-tekan dia pundak.
Bapak. Pas tekan-tekan pundak bilang, Bapak baik-baik, baru lu lirik pisahku. Tapi jangan lu lirik langsung ke saku. Woi, Bapak tua bilang, Mama tua ini terlalu. Saudara ingat, cari sesuatu. Nah, berulang-ulang saya bilang, anak-anak itu gambaran hidup kita. Waktu mereka masih SD, kita putar cari itu keliling rumah, Bapak, Mama, saya pikir mereka kangen. Kenapa nak? Belum uang jajan belum ini. Saya dalam hati kasihan ya, hanya keliling-keliling uang jajan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak rohani Bapa di sorga juga memperlakukan yang sama. Kita bukan cari Tuhan, tapi kita cari berkat. Balik, cari Tuhan pasti dapat tangannya. Cari wajah Tuhan, selalu orang bilang dapat apa? Tangannya. Ada amin. Saya kasih tunjuk, ada satu gambar di sini. Apa Mama tahu ini siapa? Semua tahu ini siapa? Semua kok bingung semua. Ya, saya juga tidak tahu siapa mereka. Tapi yang saya baca adalah ini orang-orang Cina yang ada di negeri Cina. Ya, sebab di sini ada orang Cina, tapi datang dari Niki-Niki atau Buah Kefa. Ini Cina yang benar-benar Cina. Jadi waktu mereka ada di sini, orang Cina ini kan mereka suka bekerja keras. Lalu kedua, mereka orang-orang yang benar-benar suka fight dengan kehidupan ini. Jadi mereka omong tentang Tuhan tuh malas mereka. Kenapa? Karena mereka suka bekerja sampai mereka lupa Tuhan. Tapi menurut CNBC Indonesia dalam newsnya, dalam beritanya dikatakan gini, ekonomi lagi sulit, rame-rame pemuda Cina mendekat pada ilahi. Rupanya mereka mulai sadar bahwa ekonomi mulai sulit, mereka cari Tuhan, dewa mereka. Dan katanya yang biasa orang cuek tentang Tuhan, padahal mereka ini tidak percaya yang nama Tuhan Yesus ya. Mereka cari yang namanya Tuhan, Tuhan mereka tentunya. Dan itu di angka berapa? 50%. Nah bayangkan, Cina ini kan kalau tidak salah satu penduduk terbesar, yang punya penduduk terbesar 50%. Itu berarti ada ratusan orang sadar bahwa lewat masalah dia butuh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan. Ini orang 38 tahun. Akhirnya dia ketemu, dia cari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih kita jalan mulus. Kadang-kadang dia kasih kita jalan yang penuh masalah supaya kita mau datang cari Tuhan. Amin. Kalau kita aman-aman biasanya kita lupa Tuhan. Kalau kita aman-aman kita biasanya kehilangan kontrol dan kendali. Mengapa Tuhan ciptakan jalan itu, jalan kita orang NTT ini tidak seperti jalan di Jawa? Kalau Bapak Ibu lihat jalan di Jawa itu enak, jalan tol itu lurus, berkilo-kilo lurus. Kita ini di Kupang sedikit tikung, sedikit tikung, sedikit tikung. Kenapa dikasih begitu? Supaya kita berhati-hati. Biasanya kalau yang rata itu, apalagi anak muda yang nakal-nakal, pas rata dia lepas tir. Kurang lepas tir dia angkat bahan. Tapi coba lu pitikung camplong baru lu angkat bahan, coba lu lari kencang baru lu angkat bahan. Saya tanya sudah lu matono. Tuhan kadang-kadang izinkan kita berada di tikung-tikung supaya kita lebih berhati-hati. Demikian dengan persoalan yang Tuhan izinkan, kadang-kadang Tuhan kasih supaya kita cari Tuhan. Amin. Amin. Biasakan kita dulu begitu was kecil-kecil. Kalau ada masalah itu jalan buka dada. Siapa yang lawan? Tapi kalau orang sepukul kau menangis lari cari kakak. Itu saya ingat dulu. Jalan depan karena kakak-kakak selalu pesan, hadapi. Kalau tidak kuat datang ke sini. Padahal kami ulang-ulang setelah kami dipukul, datang pada kakak-kakak datang dan bilang, cengeng bodoh satu ini. Padahal tadi dia janji kalau ada apa-apa dia bela. Manusia sekali.
Nah, dengan demikian dengan manusia, Tuhan izinkan Anda punya masalah supaya kita bisa cari Tuhan. Ada amin. Ada amin. Biasanya kita nih kalau sehat-sehat, kita sulit cari Tuhan. Tuhan harus kita kasih masalah supaya kita bisa cari Tuhan. Dan biasanya kalau orang sudah ada masalah, pasti doanya tidak main-main. Pernah saudara ada masalah lalu saudara bilang, "Duh, saudara main-main dengan doa?" Tidak. Apalagi kalau masalah itu besar, biasanya Anda tanpa disuruh oleh song leader, Anda pasti sungguh-sungguh. Orang ini 38 tahun supaya dia belajar untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan marah Tuhan. Tuhan sedang bilang, "Kembali anakku, cari beta." Dan kalau kita menemukan Tuhan, kita pasti menemukan jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, kesungguhan apa yang harus saudara lakukan? Sungguh-sungguh dalam hal taat kepada teguran Tuhan. Saudara 38 tahun, ini orang sakit. Orang ini bukan hanya disembuhkan, tapi Tuhan tegur dia terakhir. Coba kita baca ayat yang ke-14. Kemudian kata Alkitab, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata, "Engkau telah sembuh." Lalu dia bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga dia bilang, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perhatikan. Ternyata Tuhan izinkan dia 38 tahun sakit. Pertama, supaya dia belajar untuk taat pada teguran Tuhan. Alkitab bilang apa? Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sekarang ini anak-anak beda ya. Saudara, anak-anak sekarang beda. Kalau saudara sekolah itu guru tidak boleh cubit. Cubit ada hukumnya. Tapi kalau bapak mama hidup di zaman saya, khusus kepada orang tua yang lebih tua lagi, zaman itu guru itu dia bikin apa dengan kita bebas. Dia mau cubit dari sini kah? Dia mau cubit dari sini kah? Kadang-kadang dia pun tangan su capek dia ambil mister panjang. Dia belah kita otak sampai dia berkata, "Tabukalah." Kalau terlalu bodoh itu supaya dia bilang pelup otak tuh cair sedikit. Nah, bayangkan itu mister itu dari papan kecil itu kalau kena saudara, engkau ngantuk tapi matamu terang 40 hari 40 malam. Tapi untuk apa sebenarnya saya tanya saudara, untuk apa? Sebenarnya punya tujuan satu, supaya anak itu belajar dan jadi pintar. Betul ya? Sekarang enak saudara, kuti sedikit saudara bilang undang-undang pasal sekian, guru langsung taruh tangan. Dulu tidak ada. Saya ini korban dari guru-guru dulu. Saya pun kepala ini ditoki di papan tulis. Papan tulis, tak. Setiap kali tidak tahu matematika, saudara saya kepahitan. Saya kepahitan dengan guru-guru, kepahitan. Sehingga kalau saya lihat dia pun anak-anak saya bilang, tunggu saya besar. Dia pun anak saya cari. Padahal setelah itu saya ngerti, saya bisa baca Alkitab hari ini gara-gara guru. Bayangkan kalau saya tidak tahu hitung, saya terima berkat dari orang, saya bilang mama ini, lalu istri saya bilang hanya 20 padahal ada 200.000. Saudara akan ketipu luar biasa. Amin. Jadi kalau guru marah, bilang terima kasih supaya beta tidak jadi BH buta huruf. Ada amin. Kenapa Anda hari ini bisa pintar hitung? Bapak biasa, Bapak pun gaji begini, kenapa kurang? Itu gara-gara guru. Tapi dulu kita kepahitan kan sama guru-guru. Guru apa kok jahat minta ampun. Hanya gara-gara PR saja dia marah beta. Hai, dia kasih lu PR supaya lu pembuta huruf itu hilang, terbang kemana-mana. Supaya jadi pintar. Nah demikian dengan Tuhan. Kalau Tuhan tegur kita itu ada maksudnya. Amin. Ada amin.
Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kita anak hela step. Jangan tanya bilang kenapa dia hela step. Periksa, mungkin saja Tuhan sedang tegur Anda lewat anak-anak. Ada amin? Ada amin? Lagi duduk-duduk, tiba-tiba ini dada sakit. Kenapa? Itu pun dada kiri, statikam ini. Tuhan sedang bilang, ingat, baru kasih tatikam. Tuhan bilang baru apa? Tatikam. Belum saya ambil jantungnya. Kalau masih tatikam, bilang Tuhan, kita ini salah apa itu? Tolong ampuni kita. Amin. Ada duduk baik-baik, tiba-tiba kepala sakit berat. Mungkin kadang-kadang kurang makan juga, atau kurang ngopi juga kadang-kadang kepala sakit. Tapi selalu bertanya pada Tuhan. Amin. Saya sudah bersaksi, saya pun jari tengah ini sedang bermasalah. Di tengah ini tidak bisa lurus kadang-kadang, kadang bisa lurus kadang. Saya tanya Tuhan, kalau ini tanda-tandanya Tuhan mau ambil hidup saya mau janji Tuhan supaya hidup saya makin tertib dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan buat sesuatu, bertanyalah pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nah, Alkitab bilang, jangan buat dosa lagi supaya apa? Jangan terjadi padamu lebih buruk. Saudara-saudara yang akhirnya disembuhkan Tuhan dari sakit, saya kasih ingat, kalau Tuhan masih tegur lewat kesembuhan, lebih baik bilang, Tuhan, saya mau bertobat. Amin. Kalau Tuhan pulihkan keadaan sakitmu, ingat baik-baik, bilang, Tuhan, ini cara Tuhan supaya saya bertobat. Amin. Jangan saudara pikir, kenapa ya? Beta biasa bawa motor aman, mak. Tahu ini hanya lumpur sedikit, saya beta rem bisa matono itu. Coba pikir, jangan sampai ada sesuatu yang Tuhan mau tegur dalam hidup saudara. Sederhana, tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya tidak binasa. Amin. Amin. Bapak, ini anak kalau dia sudah makan habis, dia pun perut mengkilat, biasa dia tidur, Bapak. Kok ini sudah 4 hari ini dia menangis. Ada apa ini Tuhan? Mungkin dia perut kembung, mungkin. Tapi kalau saudara sudah taruh apa namanya? Biasa anak-anak perut kembung itu orang tua dulu suka ajar saya, ambil bawang merah, taruh di minyak, balur semua di perut. Saya pernah punya anak, setelah satu anak itu menangis. Biasanya kami ambil bawang itu, balur di perut. Nanti berapa lama kemudian dia mengeluarkan seru suara dentuman. Itu berarti aman. Tapi ada waktu gosok sini, gosok belakang, gosok sini, gosok belakang, tetap teriak. Kita bingung. Supijit semua, bingung, tidak. Kadang-kadang saya di istri seberut Tuhan, kalau ada sesuatu, kami mohon ampun dari Tuhan. Ada amin. Tuhan tegur karena Tuhan sayang. Amin. Karena Tuhan apa? Sayang. Kalau Tuhan tegur, dia bilang, apalagi kalau Tuhan tegur, kadang-kadang Tuhan tegur itu bukan hanya dengan keras ya, tapi dengan pertolongan Tuhan. Seperti orang ini. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, kok tadi lu tidak kenal beta, tidak usah sembuhkan dia. Tapi dia sembuhkan, habis dia sembuhkan dia bilang gini, jangan buat lagi ya. Kalau engkau buat, engkau jadi lebih parah. Saya kasih tahu saudara yang pernah janji Tuhan, kalau beta sembuh, beta mau cinta Tuhan. Kalau beta sembuh, kalau beta hidup, beta mau melayani Tuhan. Lalu saudara tiba-tiba bilang, lupa itu, hati-hati. Dia bilang apa? Nanti jadi yang lebih buruk. Saudara berdoa untuk suami,
yang terhilang, lalu Tuhan bawa dia kembali. Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Anda harus dengar Tuhan baik-baik. Kalau tidak apa? Dia bilang, kalau terjadi lagi, akan terjadi yang lebih buruk. Saya mengenal seseorang yang saya layani. Saya kenal suaminya ini, maaf, pemabuk berat. Apa namanya? Kerasnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Didik dia mulai setia dengan Tuhan. Tapi maaf, satu waktu ada persoalan sedikit, lalu mereka pergi. Dan saya dengar suaminya tambah jahat hari ini. Saya mau kasih ingat saudara, kalau Tuhan sudah tolong saudara, itu kadang-kadang teguran manis. Minggu baru-baru saya cerita bahwa tak selamanya Tuhan itu seperti ibu-ibu. Saya bilang, ada yang masih ingat saya bilang, Tuhan itu seperti mama-mama dulu. Mama-mama sekarang beda ya. Anak-anak dia tidak perlu marah, dia kasih HP, dia jadi HP TikTok. Tapi anak-anak dulu katanya, bapak mama dong dengar, yang belum dengar ini bahasa. Katanya mama-mama dulu itu beda. Kitab mama yang dulu, yang lahir kira-kira tahun 1905 sampai kira-kira 1975 melahirkan kami ini. Dia kadang-kadang marah itu jelas. Betul ya? Mama kita waktu marah. Saya ingat kalau saya pun mama kalau teriak kami, itu artinya dia lagi marah. Tapi ada waktu dia senyum. Saya bilang, dia panggil kita, atau kita nakal, dia senyum, dia bilang, Jerry, terus. Dia senyum. Tapi saya selalu bilang itu senyuman berbeda. Itu bukan senyum karena dia kagum denganmu, tapi dia sedang bilang ini terakhir, buta huruf satu. Dia senyum, lalu dia bilang sini lu. Lalu kita masih melam-melam, dia bilang, dia tambah senyum, tambah lebar. Terus. Nah, saya selalu bilang perhatikan alisnya. Kalau dia bilang terus, sampai dia bilang terus, bang. Dia pun senyum mulai berbeda. Itu hati-hati, itu pengadilan terakhir. Itu artinya setelah itu lubah bunyi. Betul? Tak selamanya senyuman itu menunjukkan dia simpati dengan kau. Tidak. Itu senyuman yang saya sebut senyuman bahaya. Bahasa Inggrisnya senyuman dangerous. Senyuman paling berbahaya. Saya paling takut kalau orang tua senyum begitu. Wah, itu saya paling takut. Saya lebih takut dia senyum model begitu daripada dia marah. Karena kalau dia marah dia masih hidup. 1, dia marah. 2, 3, dia marah. Masih ada 3 hitungan. Tapi kalau dia sudah kalau dia tanya dia salusa. Itu yang paling bahaya. Kadang-kadang Tuhan begitu. Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita senyuman, Tuhan kasih mujizat. Itu bukan berarti lu atur saja Bapak. Kan ada orang bilang begini, kok beta sonde sungguh-sungguh dengan Tuhan juga. Tuhan berkati beta. Itu yang saya bilang, model kayak mama tadi, dia senyum. Tapi itu selusuh dekat dengan pukulannya. Yang kata Alkitab, anak yang kukasih kutegur dan kuajar. Jadi ada orang yang dia sungguh dengan Tuhan, tapi Tuhan buat banyak hal. Hati-hati, kata Alkitab apa? Orang yang dapat lebih, tanggung jawabnya lebih besar. Amin. Jadi saudara yang terima berkat banyak, hati-hati. Tuhan juga kasih nanti teguran juga banyak Bapak. Kan kita orang tua sering bilang begitu. Beta sudah beli sepatu baru, baju baru, celana baru melawan, cincin. Kita sering dengar begitu. Dia hitung satu persatu, celana baru, baju baru, cincin, baju baru dulu. Itu orang tua. Bapak di surga juga kadang-kadang begitu. Semakin dia baik dengan saudara, jangan terlalu percaya diri. Mungkin itu dekat dengan teguran. Tidak ada kata amin. Tidak ada kata amin. Amin.
Saya selalu lihat ini jadi pelajaran. Sudahlah, tapi intinya begini Bapak Ibu Saudara. Mari sampai pada kesimpulan. Kesimpulan saya dari khotbah saya adalah sungguh-sungguh adalah hal yang paling disukai Tuhan. Bersungguh-sungguhlah saat engkau memerlukan pertolongan Tuhan, dan juga setelah engkau mengalami pertolongan Tuhan, tetaplah sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu bukan supaya saya dapat sesuatu. Setelah Anda dapat sesuatu, proyek diberkati, salon diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati. Setelah itu kita masih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bikin Tuhan itu seperti dokter. Waktu anak kita sakit, kita lari ketemu dokter dengan sungguh-sungguh. Kita lari kencang dengan mobil, hampir tabrak orang pun karena supaya sungguh-sungguh ketemu dokter. Tapi setelah sembuh, pernahkah Anda lari kencang gara-gara setelah sembuh Anda ambil, wih kasih naik dia, sembuh tuh, kasih naik dia, kasih naik dia auto. Kita lari ke dokter, lalu sudah lari kencang, ketemu dokter, wih sembuh. Kita hanya sungguh-sungguh kejar itu kecepatan tinggi mobil hanya karena mau anak itu sembuh, betul ya? Tapi setelah sembuh pernah ada yang cepat kasih naik di atas mobil? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang kita lupa itu dokter. Tuhan pun kadang-kadang kita memperlakukannya. Dalam tertentu kita nangis perlu Tuhan, tapi waktu Tuhan sudah kasih kita lupa Tuhan. Siapa yang lupa Tuhan di sini angkat kaki? Siapa yang lupa di sini? Tuhan angkat kaki supaya saya sadar. Atau saudara mengakui bahwa kadang-kadang kita melakukannya. Kalau saudara melakukannya, bilang di dalam hati, Tuhan, beta. Saya tanya, siapa yang melakukan ini? Makasih. Saya bisa rasakan Anda bilang beta, Pak Pendeta. Saya bisa lihat wajah saudara bilang beta. Jadi, Papa Mama, kadang-kadang memang dengar khotbah tidak enak, tapi itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau tegur. Saya tanya saudara, mau yang lebih buruk terjadi? Ada amin. Mau lebih buruk terjadi? Kalau Tuhan sudah tegur dengan napa sesa, lalu tiba-tiba Tuhan pulihkan, jangan kembali pindah napa sesa lagi. Karena kedua itu bukan hanya napa sesa, lupa otak justru sesak nanti. Ada amin. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Intinya sungguh-sungguhlah dengan Tuhan, karena tidak ada yang rugi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.